Annyeonghaseyo 여러분. Jumpa lagi bersama saya Mako Songsenim. Kali ini kita mau belajar soal IPS topik asli tahun 2020 yaitu dari negara Nepal. Simak baik-baik ya videonya. Oke. Mari kita mulai pembahasan soal dari Nepalnya ya. Ini adalah ujian di hari ke-18 tahunnya 2020. Untuk perintah nomor 1 sampai nomor 2, dalam kerimal boko manan tanona munjangel goresipsio. Goresipsio, pilihlah munjang kalimat na atau dano kosakata manen yang tepat, go dengan bo melihat, kerim gambar dalam berikut. Soal nomor 1, di sini adalah gambar mesin vending. Ada 2 buah. Anda langsung cari, vending sebelah mana? 1, 3, dan 4. Yang 2 unit yang mana? Ilpon. vending기 2대 있습니다. Ada 2 unit vending기, mesin vending. D di sini adalah satuan untuk benda-benda yang bermesin. Salah satunya yaitu mesin, bisa juga untuk kipas angin, televisi, motor, dan sejenisnya ya. Kalau nomor 2 salah, di sini malah mesin milling. Nomor 3 salahnya di mana? Di satuannya, jaru. Jaru itu satuan batang, misalnya untuk pensil dan sejenisnya. Ini malah 1 juga jumlahnya, yang nomor 4 juga satuannya salah. Oke ya, sekarang yang nomor 2. Di sini ada gambar kabel. Jika Anda sudah tahu kabel itu bahasa Koreanya apa, langsung cari jatuh di pilihan nomor berapa. Kabel itu Johnson, jatuh di nomor 3. Caranya seperti itu ya. Nggak usah cari kosakata yang lain jika Anda sudah hafal. Langsung pindah ke nomor berikutnya. Yuk kita berlatih mengartikan nomor 1. Ken itu artinya tali. Opsi nomor 2, mokjo itu artinya rumput atau pakan ternak itu, tapi yang rumput ya. Sedangkan yang opsi keempat, buju. Buju itu adalah daun bawang kucai. Ini untuk masak ya biasanya. Nah, ada kosakata baru buju dan mokjo. Tetapi ini kan bukan opsi yang ditanyakan. Dan Anda tahu bahwa kabel itu Johnson, jadi Anda nggak perlu galau ya, nggak ada alasan untuk tidak bisa. Oke, lanjut. Perintah nomor 3 sampai nomor 4, dalam 질문에 답하세요. 답하세요, jawablah 질문에 pada pertanyaan dalam berikut. 3번, 다음 단어와 관계 있는 것은 무엇입니까? 무엇입니까? Apa? Inen kot, hal yang ada, 관계 hubungan, wa dengan dano kosakata dalam berikut. Pertama, care를 지낸다 artinya mengadakan, care ritual peringatan leluhur. 세배를 한다 melakukan sungkem tahun baru. 떡국을 먹는다 makan tokuk. Tokuk adalah sup kue beras yang merupakan makanan khas saat sholat. Yunori를 한다, bermain permainan yud. Ini juga merupakan permainan khas saat sholat. Berarti jawabannya ipon. Jika Anda nggak hafal semua, tapi Anda tahu tokuk aja, itu juga Anda sudah bisa menjawab ya. Tokuk itu makanan khas sholat. Ya sudah, Anda tetap sudah bisa jawab bahwa jawabannya nomor 2. Misalnya Anda tahu CBHD saja, Anda juga sudah bisa menjawab bahwa jawabannya nomor 2. CBHD itu sungkem yang hanya khusus untuk sebutan sungkem ketika tahun baru Imlek, yaitu sholat. Itu ya. Sedangkan pilihan pertama itu ada kata Jongwolti Borum. Jongwolti Borum adalah Sapkumeh, bulan purnama pertama di tahun baru. Pilihan ketiga, Chuseok, hari raya panen. Pilihan keempat, Gerismase,
Natal. Lanjut, soal nomor 4. 다음 단어와 비슷한 말은 무엇입니까? 무엇입니까? Apa? Mal? Kata? Bisethan? Yang mirip? Atau sinonim gitu ya. Wa dengan 단어, kosakata dalam berikut. Di dalam kotak ada kata 예정. 예정 artinya rencana. Anda cari yang sama ya. Pilihan pertama, 결정. 결정 artinya keputusan. Oh, bukan. Pilihan kedua, 예약 artinya pemesanan. 예약 itu pemesanan untuk tempat ya, misalnya memesan hotel, memesan penginapan dan sebagainya. Memesan antrian. Pilihan ketiga ada kata 기획. 기획 artinya rencana. Berarti itulah jawabannya. Sedangkan pilihan keempat, 소식 artinya kabar atau berita. Misalnya begini. 진현 씨 소식 들었어요? Apakah Anda sudah mendengar kabarnya saudara Jinyong? Gitu ya. Lanjut. Perintah nomor 5-8. 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Pilihlah 알맞은 것, hal yang tepat. 가장 itu paling. Maka 가장 알맞은 것, hal yang paling tepat. 들어갈 yang masuk. 빈칸에 pada bagian kosong. Nomor 5. 출근 시간을 잘 지켜야 합니다. 지켜야 합니다. Dari kata dasar 지키다, mentaati. 어야 하다, rumus harus. Maka 지켜야 합니다. Harus mentaati. 잘, dengan baik. 시간, jam. 출근, masuk kerja. 출근 시간이 9시라면, jika 9시, jam 9, 시간, jam, 출근, masuk kerjanya. 늦어도, 늦다 itu terlambat, 어도 itu meskipun. Meskipun terlambat, 8시 50분까지 회사에 먹을 것이 좋습니다. Dari belakang, 것이 좋습니다. Terus di sini ada nen ya. Di ujung opsi ada nen. Nen 것이 좋습니다. Bisa diartikan sebaiknya. Ya. Sebaiknya titik-titik wisae ke perusahaan kaji sampai di sini diartikannya paling lambat. Paling lambat jam 8.50 menit. Perlu dipahami ya di kalimat kedua ini. Jika jam masuk kerjanya itu jam 9, meskipun terlambat itu setelah telatnya gitu ya, sebaiknya titik-titik ke perusahaannya jam 8.50. Di Korea itu ada budaya masuk kerja 10 menit sebelumnya ya, itu paling telat. Jadi misalnya masuk kerjanya jam 9, memang sebaiknya jam 8.50 harus apa? Sampai atau tiba ke perusahaan. Yang mana yang artinya sampai atau tiba? Ilbon, 도착하다. Kalau pilihan kedua, julbalhada, berangkat. Kalau masuk kerja jam 9, jam 8.50 baru berangkat, ya nanti telat ya. Pilihan ketiga ada ogyoyahada. Ogyoyahada dari kata dasar ogida, melanggar. Cuma ini ditambahkan rumus harus ya, maka ogyoyahada artinya harus melanggar. Pilihan keempat, jikyoyahada. Dari kata jikida, mentaati. Ketambahan rumus oyahada yaitu harus. Maka harus mentaati. Jawabannya tadi yaitu 도착하는 곳이 좋습니다. Sebaiknya tidak. Nomor 6. 지하철에서 큰 소리로 떠들거나 도로에 담배꽁초를 버리면 안 됩니다. 지하철에서 di kereta bawah tanah 면 안 됩니다. Tidak boleh. Bori membuang kongco, puntung, 담배, rokok, doorway, di jalan,
hona atau todel, teriak-teriak, gaduh. Ro dengan kensori, suara ken. Besar atau bisa diartikan suara yang keras. 뭐뭐뭐뭐은 titik-titik 사회 질서 유지를 위해 우리가 지켜야 예절입니다. Titik-titik 입니다 adalah 예절, etika, 지켜야 yang harus ditaati uri kita. Relwihe untuk yuji, menjaga, 질서, ketertiban, sawe, umum. Jadi apa sih yang merupakan etika yang harus kita taati untuk menjaga ketertiban umum itu? Yuk kita cari. Pilihan pertama, emju unjon. Artinya menyetir dalam keadaan mabuk. Pilihan kedua, ju cacang, tempat parkir. Gak nyambung ya nomor 1 dan nomor 2. Opsi ketiga, anemun, informasi. Nggak nyambung juga. Berarti jawabannya nomor 4. Gongjung dodok, artinya etika umum. 7번, 교통카드에는 pada kartu transportasi atau pada timani 있습니다. Ada 교통카드 kartu transportasi 중전식. Gaya isi ulang atau model isi ulang 는 yang 필수 있다 bisa dipakai 중전어해서 dengan mengisi ulang dashi lagi. 와 dan 교통카드 kartu transportasi 뭐뭐뭐뭐 사용할 수 있는 yang bisa digunakan man hanya 한 번, satu kali. Jadi intinya pada timani ini ada 2 macam ya, yaitu timani yang gaya isi ulang, model isi ulang, yaitu yang bisa dipakai dengan mengisi ulang lagi, dan kartu titik-titik yang bisa digunakan hanya dalam 1 kali. Jadi intinya bisa digunakan dalam 1 kali, itu berarti yang model 1 kali pakai maksudnya. Kita urutkan saja. Pilihan pertama, noyakja, itu orang yang sudah tua, manula atau orang yang lemah, itu noyakja. Pilihan kedua, wanseng artinya transit atau ganti kendaraan. Pilihan ketiga, ilbanso, tempat duduk biasa. Sa, ilweyong artinya 1 kali pakai. Di logika bisa ya, misalnya Anda nggak tahu, il itu kan 1, w itu kali, yung maksudnya pakai. Jadi jawaban yang benar yaitu 1. 8번 미용사 자격증을 뭐뭐뭐뭐 먼저 6개월 동안 교육을 받아야 합니다. Dari belakang, 받아야 합니다. Harus mendapat 교육 pelatihan dengan selama 6개월 6 bulan. 먼저 terlebih dahulu 뭐뭐뭐뭐 자격증 sertifikat keahlian atau lisensi miongsa, penataria. Sekali lagi ya, harus mendapat pelatihan selama 6 bulan terlebih dahulu, titik-titik sertifikat penatarias. Kira-kira bagian titik-titiknya itu apa sih? Apa? Jika bermaksud mendapat, kan begitu ya? Jika bermaksud mendapat. Yang mana ya yang artinya jika bermaksud mendapat? Option 1 dan 3, tata bahasanya emyon-emyon, artinya jika. Oh, berarti salah. Kan tadi jika bermaksud. Gitu. Jika bermaksud yaitu riomyon. Tada artinya mendapat. Tada itu mendapat, misalnya untuk mendapatkan sertifikat keahlian tadi. Untuk mendapatkan nilai, mendapat kemenangan. Seperti itulah tada. Udah belajar. Berarti yang mana jawabannya? Ipon. Misalnya kondisinya pas nomor 8 ini Anda nggak tahu tada, tapi Anda tahu udah, itu artinya belajar. Oh, kalau bermaksud belajar sertifikat, kan nggak bisa ya, ada kalimat seperti itu. Maka ini salah. Jadi,
Walaupun Anda nggak tahu tada, tapi Anda bisa milih ini, menentukan, oh jawabannya ini. Anda bisa berpikir seperti itu. Kalau arti nomor 1, 받으면 jika mendapat. Arti nomor 3, 얻으면 jika mendapat. Apa bedanya yang ota sama tada? Ota ini mendapat biasanya untuk informasi, seperti itu. Bisa juga mendapat istri, mendapatkan berita. Kalau yang nomor 1, ini untuk apa saja bisa ya, untuk umum. Oke, jika tipe nomor 8, garis kosongnya kan ada di kalimat pertama dan ini sudah bisa menjawab jawabannya apa, maka pas ujian Anda tidak perlu lagi artikan di kalimat keduanya apa. Seperti itu ya. Kita lanjut. Perintah nomor 9 sampai 12, dalam 질문에 답하십시오. 답하십시오. Jawablah 질문에 pada pertanyaan dalam berikut. 9번. 이 뼈지는 rambu ini 무슨 뜻입니까? 무슨 뜻? Artinya apa? Oke, rambunya seperti ini. Ada tulisan 주차장. Artinya tempat parkir. Di bawahnya ada tulisan julku. Artinya pintu keluar. Terus di sini ada tanda panahnya ya. Kita cari option yang cocok dengan rambunya. Option pertama, 여기에 주차하면 안 됩니다. Dari belakang, 면 안 됩니다, tidak boleh. 주차하다, memarkir, 여기에, di sini. Oh, ini salah, nggak cocok ya. Option kedua, 주차장에서 나가는 곳입니다. 입니다 adalah 곳, tempat, 나가는, keluar, 에서, dari, 주차장, tempat parkir. Adalah tempat keluar dari tempat parkir. Cocok ya, karena di sini ada julku, pintu keluar. Berarti di rambu-rambu sini, bagian sini adalah merupakan arah keluar atau tempat keluar dari tempat parkir. Maka jawabannya sudah ketemu ya, iPhone. Oke, cepat ya. Nih. Nomor 3. 여자만 주차할 수 있습니다. 여자만, hanya perempuan. 뛸 수 있습니다. bisa, 주차하다, parkir. Salah ya. Opsi keempat. 주차장으로 들어가는 곳입니다. Adalah tempat 들어가다, masuk, ero, ke 주차장, tempat parkir. Salah juga. Kalau tempat masuk di sini tulisannya bukan julku tetapi ibku. Ib itu mengandung arti mulut ya kalau dalam anggota tubuh. Mulut itu kan tempat memasukkan segala sesuatu. Maka ibku nanti artinya pintu masuk. Jul, oh ujul ya, keluar nah, gitu ya. Ngapalinya dengan metode itu bisa. Next. 10번 nomor 10. 주차를 해야 합니다. harus memarkir. 어느 뼈지를 찾아야 합니까? harus mencari rambu yang mana? Gampang ya. Parkir berarti simbolnya P. Jawabannya iPhone nomor 2. Kalau opsi pertama, ini maksudnya apa? Ada won, ada dollar. Berarti tempat menukar uang. Bahasa Koreanya yaitu wanjonso. Opsi ketiga, ini adalah pusat informasi. Bahasa Koreanya yaitu anneso. Opsi keempat, ini adalah simbol rumah sakit. Ada gambar dokter ya di sini maksudnya sama simbol rumah sakit ini yaitu 병원. Lanjut, nomor 11. 다음 표의 내용과 맞지 않은 것은 무엇입니까? 무엇입니까? Apa hal yang tidak benar ya? 맞지 않는 것, hal yang tidak benar.
2 dengan neong isi dari 표 tabel dalam berikut. Nanti dibaca E. Jangan ke tabel dulu, langsung ke option. Option pertama, 물건을 도둑 맞으면, jika tutup mata kecurian 물건 barang, 112에 전화를 해야 합니다. 전화를 해야 합니다. Harus menelpon ke 112. Di sini ya 112. Tentang apa? 범죄 신고. 신고, laporan 범죄 kriminalitas. Oh, ini sesuai. Karena kecurian itu masuk kriminalitas. 2번, 외국 인등록증 발급은, 발급 penerbitan. 외국 인등록증 kartu registrasi orang asing, alien card gitu ya. 134에 문의해야 합니다. 문의해야 합니다. Harus 문의하다 bertanya ke 1345. Di sini 1345 tentang 출입국 관리사무소. Artinya kantor imigrasi. Maka ini juga sesuai ya, karena penerbitan kartu registrasi orang asing nanti di kantor imigrasi. Opsi ketiga, 고속도로 상황은, 상황 itu artinya situasi, 도로, jalan, 고속, ekspres. Jalan ekspres maksudnya jalan tol. 1577에 1366에 문의해야 합니다. Harus bertanya ke 1577 1366. Di sini tentang apa? 이주민동력 지원센터, 센터, pusat, 지원, bantuan, 동력, terjemahan, ijumin, imigran. Imigran yaitu warga negara asing yang menetap di suatu negara. Sama atau tidak? Sesuai atau tidak? Oh, tidak. Di option bilang tentang situasi di jalan tol, sedangkan di tabel tentang apa? Bantuan terjemahan untuk imigran. Maka jawabannya tampon. Yang tidak sesuai ya. Kita cek yang option 4. Apen 사람이 생기면, jika 생기다, muncul, atau bisa diartikan ada, saram, orang, apen, yang sakit, 119에 전화를 해야 합니다. Harus menelpon ke 119. Di sini ya, 119. wajib angkep wanja balseng 신고. 신고, laporan balseng terjadinya wanja, pasien angkep darurat, dan wajib kebakaran. Pasien darurat di sini juga sama dengan istilahnya orang yang sakit. 정답은 3번. 12번. nomor 12. 다음은 병원의 치료 시간 안내입니다. 다음은 berikut. 입니다 adalah anne, informasi, sigan, jam, cilio, pengobatan, 병원에, di rumah sakit. 내용으로 많은 것은 무엇입니까? Apa? 많은 것, hal yang benar. 로, dengan, neong, isinya. Langsung ke option. Option pertama. 점심시간은, jam makan siang, 2시간입니다. adalah 2 jam. Oke, jam makan siang di sini ya. 점심시간, jam makan siang dari jam 1 sampai jam 2. Berapa jam? 1 jam. Maka nomor 1 salah. Option kedua, 이 병원은, rumah sakit ini, 아침 10시에 문을 엽니다. 엽니다 dari kata dasar 열다. Artinya membuka, mun, pintu, pada jam 10 acim, pagi. Membuka pintu maksudnya mulai buka gitu ya. Jadi mulai bukanya dari jam 10 pagi. Kita cek. Di sini ada kata 평일. 평일 artinya hari biasa. Ada juga yang mengartikan hari kerja. Hari biasa maksudnya Senin sampai Jumat. Itu mulai buka jam 10. 토요일, hari Sabtu,
mulai bukanya juga jam 10. Maka betul ya, opsi kedua ya. Membuka pintu jam 10 pagi. Pas ujian, sekali lagi, Anda langsung pindah ke nomor 13 ya. Sampon, 주말에는 pada akhir pekan, 치료를 받을 수 있습니다. 받을 수 있습니다. Bisa mendapat cilio pengobatan. Jumal itu Sabtu dan Minggu ya, karena Jumal itu artinya akhir pekan tadi. Sedangkan di sini, bisanya cuma hari Sabtu. Hari Minggunya, itu keterangannya Yujin, libur praktek. Oke. 자, 매주 수요일 밤에 진료를 받을 수 있습니다. 받을 수 있습니다. Bisa mendapat cilio pengobatan 밤에 pada malam hari, 수요일 hari Rabu, 매주 setiap minggu. Oke. Pengobatan di malam hari itu sama dengan yakan cilio. Di sini keterangannya 둘째, 넷째, 수요일 yaitu mulai jam 7 sampai jam 10. Tapi di sini cuma 둘째 dan 넷째. 둘째 artinya kedua, 넷째 artinya keempat. Jadi, ada pengobatan di malam harinya itu hanya hari Rabu, minggu kedua, dan minggu keempat. Di sini bilangnya 매주, setiap minggu, makanya salah. Oke. Berikutnya, nomor 13 sampai 14, perintahnya 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. 고르십시오, pilihlah 것, hal, yang 가장 알맞다, paling tepat. 들어갈, yang masuk, 빈칸에, pada bagian kosong. Tip sampon, nomor 13. wajib나 응급 원자가 발생하면 jika 발생하다 terjadi 원자 pasien 응급 darurat na atau 2J kebakaran 119에 전화를 합니다. menelpon ke 119. 내일 날씨를 뭐뭐뭐뭐 싶으면 131에 전화를 합니다. 전화를 합니다. menelpon 131 ke 131 e면 jika, perhatikan sekarang di ujung option ada go. Maka tempelkan ke sini ya, gosip, ingin. Jadi jika ingin titik-titik cuaca besok. Jika ingin apa? Ingin tahu kan gitu ya. Jika ingin tahu cuaca besok pagi. Tahu itu bahasa Koreanya apa? Alda. Langsung Anda cari alda. Jatuh di option kedua. Kalau option pertama 기다리고 dari kata 기다리다. Menunggu. Masuk menunggu cuaca ya. Option ketiga 받고 dari kata 받다. Mendapat. Enggak nyambung juga. Option keempat 신청하고 dari kata dasar 신청하다. Artinya mendaftar. Ini apalagi ya, nggak nyambung sama sekali. Sekarang yang nomor 14 ya. 반장님 댁 집들이에 초대를 받았습니다. 받았습니다. Telah mendapat 초대, undangan, ke 집들이, acara syukuran rumah baru, 댁, rumahnya 반장님, Pak Mandor. 맛있는 음식이 많았지만 배가 불러서 음식을 뭐뭐뭐뭐 먹었습니다. 맛있는 음식, makanan yang enak. Manat, banyak지만, tetapi. Perut, 불러서, dari kata bu르다, artinya kenyang. Oso itu di sini karena. Jadi intinya itu karena perut saya kenyang. 먹었습니다. Makan, titik-titik, 음식, makanan. Karena perut saya kenyang, saya makan titik-titik makanan. Pilihan pertama, 가끔, kadang-kadang. Apakah cocok? Oh, tidak. Pilihan kedua, 보통, biasanya. Apakah cocok? Tidak.
Kemudian ketiga, jaju, sering. Apakah cocok? Oh, tidak. Berarti yang cocok nomor 4. Jogem artinya sedikit. Jadi karena perut saya kenyang, saya makannya sedikit. Intinya seperti itu. Berikutnya untuk nomor 15 sampai 16. 다음 글을 읽고 무엇에 대한 글인지 고르십시오. Perintahnya seperti itu ya. 고르십시오, pilihlah. 글인지, tulisan. 대한, tentang. 무엇, apa. Go, dengan kita membaca 글, tulisan dalam berikut. Jadi inti yang ditanyakan yaitu 무엇에 대한 글인지. Tulisan tentang apa. Opsi pertama, kenapa saya artikan opsinya dulu? Karena opsinya pendek ya, sedangkan bacaannya sedikit panjang. Maranan pop, cara. Malhada, berbicara. Aksuhanan pop, cara. Aksuhada, berjabat tangan. Orne hengtung, tindakan atau perilaku. Nya, orang tua. Jadi apalagi jadi apa artinya? Perilakunya orang tua. Opsi keempat, yei baren hengtung. Hengtung, tindakan. Baren, yang benar. Yei, etikanya. Oke. Coba kita artikan teksnya. 한국에서는 di Korea 나이가 많은 어른께 물건을 드릴 때, ketika 드리다 memberi mulkon barang ke kepada orang tua 많은 yang banyak naik umurnya 두 손을 사용해야 합니다. 사용해야 합니다. harus menggunakan 두 손, dua tangan. Menurut Anda, satu kalimat ini saja sudah bisa untuk Anda mencari jawaban yang benar enggak di antara keempat opsi tadi? Sekali lagi ya, di Korea, ketika memberikan barang kepada orang tua, itu harus menggunakan dua tangan. Apakah nanti kira-kira bacaan ini tentang cara berbicara? Oh, tidak. Apakah tentang jabat tangan? Oh, tidak. Apakah tentang tindakannya si orang tua? Oh tidak, wong tadi saja kepada orang tua. Berarti kan ini adalah etika yang untuk si orang tuanya ya. Otomatis etika orang yang lebih muda, bukan tindakannya si orang tua. Jadi jawabannya yaitu sapon. Tindakan yang etikanya benar. Intinya tindakan yang beretika. Jadi untuk yang seperti ini pun Anda nggak perlu sebanyak ini jadikan. Intinya nanti di belakangnya otomatis tentang etika-etika yang lain ya. Yang kalian pertama yang dibahas baru ketika memberi. Nanti otomatis di belakangnya, oh di sini ada ketika menuang sul, di sini ada ketika berjabat tangan. Maka intinya semua tadi adalah tentang tindakan yang etikanya benar. Jadi Anda jangan mengartikan dari ujung ke ujung gini ya. Waktunya habis. Seperti itu ya tipsnya. Lanjut. Nomor 16. Pilihannya yaitu ada songsil. Songsil artinya ketulusan atau kesungguh-sungguhan. Kongang, kesehatan. Yejol, etika. Cinta, salam. Yuk, kita cari. Rianti는, saudara Rian, 매우, sangat, bujiron hamida, rajin. Oke, dari satu kalimat ini Anda bisa menentukan nggak dari kata saudara Rian sangat rajin? Apakah ketulusan atau kesungguh-sungguhan? Apakah kesehatan? Apakah etika? Apakah salam? Yang mana menurut Anda?
yang nyambung antara saudara Rian sangat rajin. Ketulusan, kesungguh-sungguhan ya, maka jeng double ilbor. Kalau kurang yakin boleh satu kalimat lagi di belakangnya ya, tetapi sebenarnya satu aja sudah bisa. Onjena selalu culken sigan Buddha ilcik waso. Waso dari kata oda, datang, ilcik lebih awal, Buddha daripada sigan jam culken masuk kerja. Aso lalu 작업장을 정수하고 정리합니다. 정수하다 membersihkan, 작업장 tempat kerja, go dan 정리합니다 merapikannya. Nah, ini kan tentang apa? Ketulusan ya, kesungguh-sungguhan. Dia masuk kerjanya aja selalu lebih awal daripada jam masuk kerjanya. Misalnya jam masuk kerja jam 9, jam setengah 9 dia udah nyampe. Itu dia bersih-bersih tempat kerja. Nah, itu tentang apa? Ketulusan, kesungguh-sungguhan. Oke. Lanjut. Soal 17-18. 다음 글을 읽고 내용과 같은 것을 고르십시오. 고르십시오. Pilihlah. 같은 것, hal yang sama, gua dengan neong isinya. Go dengan ikta membaca ke tulisan dalam berikut. Masuk ke option saja bisa. Option pertama, 제 친구는 teman saya 부산에 있습니다. Ada di Busan. Oh, di sini ya. 제 친구는 teman saya 부산에서 일합니다. Bekerja di Busan. Menurut Anda, kalau dia bekerja di Busan, tinggalnya di Busan atau tidak? Iya dong. Maksud dia kerjanya di Busan, tinggalnya di Incheon. Nanti mau berapa biaya untuk pulang pergi kerja ya? Waktunya juga. Nah, maka jawabannya langsung ketemu ya. Gampang kan? bolehlah dicek ya. Opsi kedua. 저는 혼자 바다에 갈 겁니다. Saya 갈 겁니다. Akan pergi 바다에 ke laut. 혼자 sendirian. Kalimat kedua. 저는 친구를 만나러 부산에 갈 겁니다. Saya 부산에 갈 겁니다. Akan pergi ke Busan Manaro untuk bertemu 친구, teman. 거기에서 di sana pada 구경도 하고, 구경하다, melihat-lihat pada laut. Melihat laut. Nah, sebelum melihat laut dia tadi ketemuan sama temennya kan, maka secara logikanya itu nanti dia ke lautnya sama si temen. Maka kalau 혼자 sendirian salah. Opsi ketiga, 저는 부산에서 일을 할 겁니다. Saya 릴 겁니다. Akan 일을 하다 bekerja 부산에서 di Busan. Nggak ada kata seperti itu ya. Kalau di sini cuman ada kata 사진도 찍을 겁니다. 일 겁니다. Akan. 사진도 찍다. memotret juga. Maka ini salah. Opsi keempat, 저는 친구와 함께 부산에 갑니다. Saya 갑니다. pergi 부산에 ke Busan 함께 bersama wa dengan 친구 teman. Nggak ada keterangan seperti itu ya. Nggak ada keterangan bahwa dia pergi ke Busan dengan temannya. Tetapi keterangannya dia pergi ke Busan Manaro untuk bertemu 친구 teman. Maka jawabannya sudah ketemu di awal tadi ya, yaitu nomor 1. Cepat banget kayak tadi ya, nggak usah dicek bisa kalau pas ujian. Oke, yang Cipalpon. Opsi pertama, 근로자가 식사 비용을 따로 내야 합니다. 근로자, pekerja, 내야 합니다, harus membayar, 따로, sendiri, atau secara terpisah. 비용, biaya, siksa, makan. Jadi, apa artinya? Pekerja harus membayar biaya makannya sendiri. Jadi, maksudnya nggak ditanggung perusahaan. Oh, siksa di sini ya. Siksa jikung, penyediaan siksa makan. Biungnya di mana yang bahas biung? Biaya di sini ya. Siksa biung 근로자가 부담 여부.
Yobu itu artinya ya atau tidaknya. Budam itu menanggung. Maka budam piung menanggung atau tidak. Beluja, pekerja. Piung, biaya, siksa, makan. Pekerja menanggung atau enggak biaya makan. Ada budam dan mi budam. Budam menanggung, mi budam tidak menanggung. Yang dicentang tidak menanggung. Maka ini enggak sama ya, karena di sini di option bilangnya harus membayar sendiri. Padahal di sini tidak menanggung. Kalau tidak menanggung itu yang menanggung nanti perusahaan. Maka ini salah ya. Kalau bayar sendiri kan maksudnya menanggung otomatis. Option kedua, 회사에서 dari perusahaan 주지않 습니다. 지않습니다. tidak, 주 memberi, siksa makan, 를 위해 untuk, bekerja, pekerja. Perusahaan tidak memberi makan untuk pekerja. Itu arti option kedua. Nih, masih masalah makan di sini ya. Siksa 제공 여부. Menyediakan atau tidak siksa makan. Yang dicentang 제공, menyediakan. Berarti option kedua tidak sesuai, tidak sama. Karena di option kedua ada tulisan 주지않 습니다, tidak memberi. Tidak memberi itu sama dengan tidak menyediakan. Padahal di sini yang dicentang menyediakan. Option ketiga, 근로자가 숙소를 따로 알아보지 않아도 됩니다. 않아도 됩니다. 아도 됩니다. Boleh. Jian tidak. Araboda mencari. Taro sendiri. Sukso tempat tinggal. Jadi si pekerja itu boleh atau bisa tidak mencari sendiri sukso tempat tinggal. Sukso itu bisa tempat tinggal, bisa penginapan ya. Tapi di sini konteksnya tempat tinggal. Boleh tidak mencari, itu maksudnya nggak harus cari sendiri ya gitu. Sukso di mana? Nah, di sini ya. Jadi sukso itu sama dengan sukbak, sinonim. Sisol itu fasilitas. Untuk fasilitas tempat tinggal, disediakan atau tidak? Yang dicentang jikung, disediakan. Maka benar bahwa tidak harus mencari sendiri ya. Jawabannya sampon. Option keempat. Coba lihat kenapa salah. 회사에서 dari perusahaan 근로자의 숙박 비용을 무료로 해줍니다. 해줍니다. memberikan. 무료로 secara gratis. 비용, biaya, 숙박, tempat tinggal, 근로자의, si pekerja. Lihat gimana? Ini. 숙박 biung, biaya penginapannya, 근로자, pekerjanya, budam yobu, menanggung atau tidak. Yang dicentang budam, menanggung. Menanggung maksudnya dia bayar sendiri ya. Jadi dari perusahaan itu ada asrama di situ, ada tempat tinggal, cuman kitanya bayar. Nanti biasanya dipotong di gajian bulanan ya. Nanti ada keterangan di slip gajinya. Berapa-berapanya. Maka salah kalau bilangnya gratis. Jawabannya tadi sudah ketemu ya, nomor 3. Oke, nomor 19 sampai 20. 다음 선형에 알맞은 어휘를 고르십시오. Pilihlah 어휘 kosakata almazun yang tepat. 선형에 pada penjelasan dalam berikut. Sangat pendek kita artikan dulu. Option pertama cek soge, memperkenalkan soge, memperkenalkan teks buku. Option kedua 가족 soge, memperkenalkan 가족 keluarga. Option ketiga 지방 도시 soge, memperkenalkan dosi, kota, 지방, daerah. 방송 program soge, soge memperkenalkan program 방송, siaran. Oke, lihat teksnya ya. 내일부터 아침 8시에 방송될 드라마 강은 지방의 작은 도시에 사는 사람들의 생활 이야기이다.
mengartikannya dari en, topiknya. Gang artinya sungai. Drama, bangsung duel yang akan, bangsung due disiarkan pada jam 8 acim pagi atau mulai nail besok. Ida adalah iagi, cerita, sengwal, kehidupan, dari saramdel, orang-orang, sanen, yang tinggal, dosie, di kota, caken, yang kecil, jibangi, di daerah. Berarti Anda sudah tahu juga loh ini jawabannya, hanya cukup satu kalimat. Gang adalah drama yang akan ditayangkan pada pagi besok, jam 8, mulai besok. Merupakan cerita kehidupan dari orang-orang yang tinggal di kota yang kecil di daerah. Jadi itu memperkenalkan tentang apa sih kira-kira? Program siaran. Otomatis belakangnya nanti masih membahas drama ini ya. Gitu. Lanjut ya, nomor 20. 연자 육아의 경우, jika yuga, cuti, 연자, tahunan, sui jianku, jian, tidak, sui, istirahat, go, lalu, 일을 하면, jika bekerja, 돈을 더 받을 수 있습니다. 수 있습니다, bisa, kita mendapat 더, lebih, 돈, uang. Sekali lagi. Jika cuti tahunan itu Anda tidak istirahat, maksudnya tidak libur, lalu jika Anda bekerja, Anda akan mendapatkan lebih uang. Mendapatkan lebih itu maksudnya ada tambahan uang. Semuanya mesti tahu ya jawabannya. Jika cuti tahunan itu kan, kalau kita mengambil cuti kan tetap dibayar ya, gaji pokok. Tetapi jika kita nggak ngambil cutinya, kita kerja, kita akan dapat tunjangan. Apa bahasa Koreanya? Tudang. Karena cuti tahunan itu merupakan cuti yang dibayar ya, yugup juga. Maka jika Anda masuk kerja, Anda akan mendapat tunjang. Kalau opsi kedua, bohomnyo, biaya asuransi. Opsi ketiga, 보상금, uang ganti rugi. Opsi keempat, 상여금, bonus. Dapat bonus itu biasanya kalau pas hari libur sholat, Chuseok, itu dapat 상여금. Kalau uang ganti rugi itu misalnya kita mengalami kecelakaan terus cacat, nanti akan keluar uang dari asuransi. Itu biasanya sebutannya uang ganti rugi. Oke ya, seperti itu contoh soal dari Nepal. Saya rasa Anda semua sudah nggak asing dengan kosakatanya. Jika Anda mau mempelajari textbook yang keluaran tahun 2015 ya. Semangat saja belajarnya, pasti Anda bisa. Oke teman-teman, video pembahasan soal IPS topik dari Nepal yaitu tahun 2020 sudah selesai. Semoga bisa memberikan manfaat yang baik buat teman-teman, menjadi lebih canggih lagi dalam mengerjakan soal-soal IPS topik dan lulus pada IPS topik tahun ini ya. Oke, jangan lupa like, subscribe, komen, serta share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya, serta bunyikan notifikasi loncengnya supaya Anda nggak ketinggalan pada konten saya berikutnya. 네, 감사합니다.